Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Hamba Tuhan pilihan dan berkenan di hadapan Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang hamba. Dalam kekristenan, hamba merupakan suatu alat yang dipakai untuk menjadi perpanjangan tangan dari tuannya, melakukan, mengerjakan apa yang diperintahkan dan diarahkan oleh tuannya, sehingga semua perintah, arahan, tugas yang seharusnya dikerjakan Tuhan tersebut bisa beres dan selesai di tangan hamba tersebut. Demikian pula hamba Tuhan mengerjakan segala tugas pelayanan yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Sebagaimana kita menjadi hamba-hamba pilihan Tuhan yang dibenarkan, yang ditentukan, yang ditetapkan untuk mengerjakan tugas pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan, apakah dia pendeta, apakah dia penatua, apakah dia majelis diaken, atau sebutan lainnya, ketika dia diangkat menjadi seorang pelayan atau hamba Tuhan, maka ada ketentuan-ketentuan yang disampaikan. Demikian tugas-tugas seorang pendeta, demikian tugas seorang sintua. Ada yang dibacakan menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan tersebut. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nats ini kita melihat juga bagaimana Yesaya menggambarkan sosok Tuhan Yesus Kristus sebagai seorang hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Bagaimana Tuhan menyampaikan melalui Nabi Yesaya bahwa Yesaya diperintahkan untuk menubuatkan sosok Kristus yang kemudian datang di perjanjian baru, yang kemudian datang melayani selama 3,5 tahun di dunia ini, yang kemudian datang memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan memberikan pengharapan yang baru kepada Israel yang tadinya mereka berada dalam genggaman dan penjajahan Romawi. Secara psikologi mereka adalah bangsa yang sedang dijajah oleh Romawi, dan ada suatu keinginan bagi mereka untuk lepas dari penjajahan ini. Namun kehadiran Yesus tidak merujuk hanya kepentingan pembebasan penjajahan, namun pembebasan dari dosa dan pelanggaran sebagaimana yang dialami oleh bangsa itu. Mereka semakin jauh daripada Tuhan. Mereka melakukan apa yang menurut mereka benar, dan apa yang menurut mereka benar itu justru tidak berkenan di hadapan Allah. Lalu yang selanjutnya dikatakan oleh Yesaya, yang kepadanya aku berkenan. Yang kepadanya aku berkenan. Bagaimana Allah berkenan terhadap Kristus? Ketika Allah juga berkenan kepada kita, maka kita menjadi orang yang dilayakkan untuk datang dan melayani Dia. Maka kita menjadi pribadi-pribadi yang boleh mengerjakan tugas yang disampaikan dan diperintahkan kepada kita. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.
Sebagai hamba Tuhan, kita juga menerima roh Tuhan yang turun atas kita, sehingga kita dimampukan untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kita dipilih dan ditentukan menjadi hamba Tuhan untuk terus menyatakan, menyaksikan kebaikan Tuhan atas dunia ini. Tidak hanya sekedar fokus kepada yang namanya sebutan hamba Tuhan, tetapi seluruh umat Tuhan juga dipakai oleh Tuhan, diberikan roh Tuhan supaya mampu menyaksikan Kristus dalam hidupnya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi hamba Tuhan, umat Tuhan, yang terus mengerjakan tugas panggilan kami sebagai hamba Tuhan, sebagai umat-Mu Tuhan, untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Pakai kami menjadi alatnya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.